Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi tanggal 9 Juli. 9 Juli kita akan sama-sama baca dari 1485B. Kita siap-siap ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Faustina, engkau berkata bahwa misimu tidak akan berakhir karena kematianmu. Dan kami percaya engkau tidak akan melupakan kami. Yesus juga berjanji kepadamu, bagikanlah rahmat-rahmat kepada siapa saja yang engkau kehendaki dan kapan saja engkau mau. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta doa syafaatmu Santa Faustina, terutama untuk rahmat yang akan kami butuhkan, yaitu rahmat kesetiaan pada inspirasi Roh Kudus dan menjadi orang yang suci. Tolonglah kami agar percaya pada Yesus seperti yang Engkau lakukan dan memuliakan Tuhan di setiap saat dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1485B. Ini bicara tentang Allah yang Maha Rahim, bicara tentang kekanakan ilahi. Percakapan antara jiwa dan Allah yang Maha Rahim dengan jiwa yang berdosa. Jiwa katakan, "Oh Tuhan, dengan kebaikan-Mu, Engkau telah mengalahkan hatiku yang membatu. Dalam kepercayaan dan kerendahan hati, aku menghampiri sidang kerahiman-Mu, tempat Engkau sendiri membebaskan aku dengan tangan wakil-Mu. Oh Tuhan, aku merasakan rahmat dan damai-Mu memenuhi jiwaku yang papa. Aku merasa dipenuhi dengan kerahiman-Mu, oh Tuhan. Engkau mengampuni aku lebih dari yang berani kuharapkan atau lebih dari yang dapat kubayangkan. Kebaikan-Mu melampaui segala keinginanku. Dan sekarang, penuh dengan rasa syukur atas rahmat yang sedemikian banyak, aku mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku. Aku berkelana seperti anak pemboros yang hilang. Tetapi Engkau tidak berhenti menjadi Bapakku. Tingkatkanlah kerahiman-Mu kepadaku, karena Engkau tahu betapa rapuhnya aku." Yesus berkata, "Anakku, jangan lagi berbicara tentang kepapaan-Mu. Semua itu sudah dilupakan. Dengarkanlah, anakku, apa yang ingin kukatakan kepadamu. Datanglah lebih dekat kepada luka-lukaku, dan ambillah dari mata air kehidupan ini apa saja yang diinginkan oleh hatimu. Minumlah sepuas-puasnya dari mata air kehidupan ini, dan engkau tidak akan kehausan dalam perjalanan. Pandanglah semarak kerahimanku, dan jangan takut akan musuh-musuh keselamatanmu. Muliakanlah kerahimanku." 1485B. Tadi saya katakan ya, itu percakapan Allah yang Maha Rahim dengan jiwa yang berdosa. Jiwa katakan, "Engkau telah mengalahkan hatiku yang membatu." Jadi jiwa yang berdosa ini awalnya keras, nggak mau terima Tuhan, menolak, menyangkal, menghindar ya. Tapi akhirnya dia sadar dan dikatakan, "Engkau telah mengalahkan hatiku yang membatu." Jadi Tuhan itu sebetulnya enggak pernah membiarkan kita, melepaskan kita. Dia selalu berusaha merangkul kita, membawa kita semua masuk ke dalam pelukannya. Dan itu selalu dilakukan oleh Tuhan. Karena Allah itu Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Kasih. Dikatakan di sini, aku menghampiri sidang kerahiman-Mu. Sakramen tobat ya. Tempat Engkau membebaskan aku dengan tangan wakil-Mu. Ya. Ini jelas sidang kerahiman itu adalah sakramen tobat, di mana dia
dibebaskan dari segala kesalahan dan dosanya melalui tangan wakilmu, yaitu para imam ya. Aku merasa rahmat dan damai memenuhi jiwa yang papa. Kalau memang kita setelah menerima sakramen tobat, itu ada rasa damai, rasa plong ya. Waktu masuk kan kita berdosa, banyak salah, ada kelalaian, ada kelemahan, ada banyak permasalahan, ya, ada kesusahan. Kita datang kepada Tuhan. Dan di sana Tuhan Yesus hanya memakai imam tersebut. Tapi sebetulnya yang dikatakan oleh imam itu adalah Yesus. Yesus yang menguatkan kita, memberi nasihat, mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga aku merasa damai, memenuhi jiwaku yang papa. Engkau mengampuni aku lebih dari yang berani kuharapkan. Dengan dosa yang segitu banyak, kayaknya waduh bakalan dapat hukuman berat ya. Tapi di sini dikatakan engkau mengampuni aku lebih dari yang berani kuharapkan. Jadi selain diampuni, Tuhan juga memberikan rahmat, memberi kekuatan, memberi keberanian. Ya, rahmat yang Tuhan curahkan melalui sakramen tobat itu luar biasa. Lebih dari yang dapat kubayangkan. Jadi dia nggak membayangkan itu, ternyata dia bisa mendapatkan rahmat tersebut. Kebaikanmu melampaui segala keinginanku. Itu Allah kita ya, Allah yang luar biasa. Dan sekarang dengan penuh rasa syukur, aku mengundang engkau masuk ke dalam hatiku. Setelah menerima sakramen tobat, setelah dia merasakan damai, sukacita, dia menerima komuni ya, dan dia katakan aku mengundang engkau masuk ke dalam hatiku. Itulah sebabnya dikatakan kalau kita berdosa berat, kita harus ngaku dosa dulu. Kalau kita berdosa berat, kita berbeban berat, kita merasa berdosa, merasa tidak layak, percuma terima komuni juga. Kesatu Tuhannya juga bagaimana masuk ke dalam hati yang hitam. Tapi kita nggak bakal bisa merasakan ada apa-apa kalau kitanya masih diliputi dengan dosa, dengan segala macam permasalahan. Oleh sebab itu dengan kita datang ke sakramen tobat, segala beban kita serahkan di dalam sakramen tobat. Kesedihan kita, keputusasaan kita, kemarahan kita, dendam kita, dosa-dosa kita serahkan semuanya. Dan Tuhan memang datang untuk kita manusia berdosa. Setelah Tuhan menerima semua yang kita serahkan, Tuhan memberikan rahmat, memberikan berkat. Dan Yesus berkata, anakku. Dia nggak bilang, orang yang berdosa. Dia katakan anakku. Jadi kita semua adalah anak-anaknya Yesus. Dia sapa dengan sangat akrab, anakku. Berarti relasi antara orang tua dan anak. Dikatakan oleh Yesus, jangan lagi berbicara tentang kepapaanmu. Semua itu sudah dilupakan. Ya, Yesus katakan, saya sebetulnya nggak mau dengar hal-hal seperti itu. Jadi udah jangan ngomong lagi soal kepapaanmu karena itu semua sudah saya lupakan. Dikatakan ya di sini, Hesed Allah berarti ketika kita menyesali kesalahan, Allah tidak lagi menimpakan kesalahan itu atas diri kita. Kalau di Mazmur kita baca ya, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya pelanggaran kita. Itu Mazmur 10 ayat 12. Nah sekarang kalau kita mengutip dari Teresia, kanak-kanak Yesus ya. Teresia ini bilang, sebetulnya Tuhan itu sangat rapuh. Ia sama sekali buta dan tidak dapat menghitung. Ia tidak tahu bagaimana menjumlah. Dan untuk membuat dia buta, membuat dia tidak mampu menghitung, kamu harus menyentuh hatinya. Ya. Itu kata-kata dari Teresia, kanak-kanak Yesus. Saya ulang sekali lagi ya. Teresa
Santa Teresia mau ngajarin kita bagaimana supaya Tuhan itu nggak ingat-ingat dosa kita, melupakan. Seperti yang Yesus bilang, jangan lagi berbicara tentang kepapaanmu, sebab semua itu telah dilupakan. Nah, untuk seperti itu, Teresia, anak-anak Yesus bilang, kamu harus menyentuh hatinya Tuhan. Ya, di sini kita dikatakan sekali lagi, Tuhan itu sangat rapuh. Ia sama sekali buta dan tidak dapat menghitung. Ia tidak tahu bagaimana menjumlah. Dan untuk membuat dia buta, membuat dia tidak mampu menghitung, kamu harus menyentuh hatinya. Inilah titik lemahnya. Itu ada di buku Ajaran Spiritual Lengkap dari Teresia Lisieux. Artinya Allah tidak pernah menghitung kesalahan kita. Jadi kita nggak perlu takut karena Allah tidak pernah menghitung kesalahan kita. Kita lanjut ya. Dikatakan oleh Yesus, dengarkanlah apa yang ingin kukatakan. Ada 3 poin. 1. Datanglah lebih dekat kepada luka-lukaku. Kedua, ambillah dari mata air kehidupan ini apa saja yang diinginkan oleh hatimu. Ketiga, minumlah sepuasnya dari mata air kehidupan. Engkau tidak akan kehausan dalam perjalanan. Pandanglah semarak kerahimanku dan jangan takut akan musuh-musuh keselamatanmu. Apa sih musuh-musuh keselamatan kita? Contohnya ya, yang menjadi musuh sehingga kita tidak selamat. Contohnya, egois. Orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Orang yang sombong. Orang yang cuek. Orang yang gak peka. Orang yang masa bodoh, itu bukan urusan saya. Orang yang hitung-hitungan, ya. Orang yang sakit hati, itu semua menjadi batu sandungan kendala untuk jalan keselamatan kita. Jadi, Bapak Ibu kita semua coba mengevaluasi diri. Kalau masih ada sifat-sifat tadi, itu cuma antara lain ya. Mulailah menyerahkan hal-hal tersebut kepada Tuhan dalam sakramen tobat. Kita nggak mau lagi sifat itu. Kita mau diampuni, kita mau dibersihkan, kita mau jadi manusia baru. Sombong, cuek, masa bodoh, egois, sakit hati, ya, hitung-hitungan sama orang. Hal-hal tersebut yang membuat kita jadi jauh dari keselamatan, atau itulah musuh-musuh kita sebetulnya yang harus kita hindari. Jadi tadi Yesus bilang, datanglah lebih dekat kepada luka-lukaku. Ini bisa kita lakukan dalam jam kerahiman. Karena Yesus minta kan, renungkan sengsaraku. Yang kedua, ambil dari mata air kehidupan ini apa saja yang kau inginkan. Tuhan tuh kasih, punya semua, dia punya banyak sekali yang dia bisa berikan kepada kita. Ambillah ya. Dan yang ketiga, minumlah sepuasnya dari mata air kehidupan dan engkau tidak akan haus dalam perjalanan hidup kita. Kita akan selalu dipuaskan. Nah, kalau bicara tentang anak yang hilang, kita semua sudah tahu ya, anak bungsu ya, anak yang hilang. Kita semua tahu cerita itu. Tapi saya mau ulang sedikit, secara cepat aja. Anak bungsu, dia melakukan putus hubungan sama orang tuanya karena dia bilang, kasih saya harta bagian saya. Dia menganggap orang tuanya udah mati karena biasanya hanya orang tua yang sudah meninggal yang bagi harta. Ya, dia hambur-hamburkan uang, akhirnya dia miskin. Terus dia pikir lebih baik dia kerja di rumah bapaknya karena rumah bapaknya itu banyak pekerjaan dan banyak makanan. Dia bilang dia akan minta ampun karena dia merasa bersalah, berdosa. Nah, dalam hal ini ayahnya nggak hitung-hitungan. Dia dari jauh dia lihat anaknya datang, dia lari-lari dia sambut anaknya. Dia nggak hitung-hitungin kesalahan anaknya. Ini sifat Allah yang hesed. Dan Allah melimpahkan kasih-Nya
Itu Allah yang rahamin. Allah ingin memulihkan martabat kita sebagai anak. Di cerita Bapa yang Maha Rahim itu adalah dia mau memulihkan orang berdosa ini sebagai anak, bukan sebagai orang upahan, ya. Dikasih pakaian. Pakaian itu untuk tamu istimewa. Dikasih cincin, pemulihan hak sebagai anak. Dikasih sepatu untuk mengangkat martabatnya. Dan itulah semua tanda kemerdekaan anak-anak Allah. Dan dikatakan akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, sekarang bagaimana dengan si sulung? Si sulung itu adalah simbol dari penganut agama yang baik. Tapi dia nggak tahu hati Bapa yang sebenarnya. Coba ya, hati-hati ya, jangan-jangan si sulung itu adalah kita. Ya. Si sulung itu adalah simbol penganut agama yang baik. Kita rajin ke gereja, kita memberikan persembahan, kita kadang-kadang ikut dalam pelayanan, ya. Tapi ada orang yang bertobat terus dia nggak senang. Jadi di sini dikatakan belum menyingkap hati Bapa, belum tahu hatinya Bapa. Mereka puas dengan penampilan mereka sendiri, tidak sadar akan kelemahan dan kehampaan mereka. Ya. Kalau enggak datang masalah si anak bungsu, si anak sulung nggak pernah merasa bahwa dia sebetulnya belum tahu hati bapaknya seperti apa. Bahkan di sini dikatakan kita nih puas dengan penampilan kita. Oh, sudah pelayanan, rajin ke gereja, rajin doa, rajin memberikan persembahan, sumbangan. Tapi sebetulnya nggak sadar akan kelemahan dan kehampaan mereka. Sehingga mereka tidak tahu betapa mereka sangat butuh belas kasih Allah. Nah, orang-orang ini sebetulnya dia butuh juga belas kasih Allah. Tapi dia nggak sadar bahwa dia butuh. Coba kita renungkan, ya. Apakah kita si anak bungsu yang berdosa dan bertobat? Atau kita ini adalah sebetulnya si anak sulung? Simbol dari penganut agama yang baik. Tapi sebetulnya dia nggak tahu hati Bapak. Buktinya bapaknya melakukan A, B, C, D, dia nggak setuju. Kalau dia tahu hati bapaknya, pasti dia juga ikut bergembira. Ikut mendukung apa yang dilakukan oleh bapaknya. Tapi kan ngambek, marah, dia nggak mau masuk. Dia bilang, saya selama ini bersama-sama bapak nggak pernah dikasih ini, nggak pernah dikasih itu. Artinya dia nggak tahu hati bapaknya. Dan dilanjutkan di sini dikatakan, orang-orang seperti itu waspada loh. Kalian tuh sebetulnya butuh kerahiman Tuhan, tapi nggak sadar. Merasa sudah cukup, merasa sudah suci, merasa bisa melaksanakan firman Tuhan. Nah, di sini diberi satu kesadaran bahwa mereka juga sebetulnya butuh belas kasih Allah. Mereka mereka nggak sadar akan kelemahan mereka. Jadi di cerita anak yang hilang ini, kita yang merasa semuanya beres, kita sudah melakukan firman Tuhan, coba mulai direnungkan apakah kita juga termasuk golongan anak sulung yang nggak kenal hati Bapak, sehingga protes dengan apa yang Bapak lakukan. Tuhan bilang ampuni, dia malah marah. Kenapa orang itu harus diampuni? Kenapa orang itu harus diterima kembali? Dia jahat, dia berdosa. Ya. Mari kita renungkan bersama-sama mengenai apa yang kita bahas hari ini. Itu aja. Kita mau renungkan sama-sama dan kita mau masuk ke dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas rahmat-Mu, atas belas kasih-Mu, dan terutama atas cerita tentang anak yang hilang, dan betapa Engkau sebagai Bapa yang Maha Rahim selalu menunggu, menyambut
anak-anak yang datang kepadamu, anak-anak yang mengecewakan Engkau, anak-anak yang berdosa kepadamu. Engkau tidak hitung-hitung hal tersebut, Engkau tidak mempermasalahkan. Buat Engkau Tuhan sangat sukacita, sangat gembira bila ada pertobatan dari orang-orang berdosa. Ampunilah kami Tuhan, karena sebetulnya kami inilah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang merasa benar, padahal kami belum mengenal hati-Mu Bapa. Kami juga sering protes kalau ada perlakuan-perlakuan yang tidak sesuai dengan isi hati kami, padahal itu sudah Engkau tunjukkan berkali-kali untuk kami lakukan. Ampunilah mereka yang bersalah kepadamu. Ampunilah 70 kali 7 kali. Berdoalah buat yang berdosa. Kami sudah sering dengar firman-Mu Tuhan, tapi dalam kehidupan sehari-hari kami masih sering melakukan kesalahan-kesalahan. Oleh sebab itu Bapa, jamahlah kami, terutama sentuhlah hati kami, agar hati kami punya hati yang terbuka dan bisa belajar dan akhirnya bisa mengerti akan hati-Mu ya Bapa. Kami butuh kerahiman-Mu Tuhan, kami butuh belas kasih-Mu. Berkati kami, jamahlah kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang Kau kasihi. Bukan hanya predikat seperti si anak sulung yang sudah lakukan, tapi biarlah kami masuk terus ke dalam pertobatan untuk selalu memperbaiki hidup kami, diri kami dalam sikap hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.